Oke pemirsa, masih di Kata Dokter dan topik kita pada malam hari ini adalah kenali tanda-tanda penyakit jantung. Masih bersama dengan Mas Agus Wisman dari Alpha Singers dan Dr. Ade dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Silahkan kita teruskan pertanyaan kita. Iya, tadi saya sempat menanyakan ada berapa jenis sih penyakit jantung yang common ataupun yang sering kita temuin di Indonesia, Dr. Ade? Oke, kalau yang orang paling tahu itu biasanya penyakit jantung koroner ya, karena itu yang paling menakutkan mungkin ya. Sebenarnya penyakit jantung tuh banyak. Selain itu ada kelainan jantung bawaan dari lahir biasanya. Kemudian ada juga kelainan infeksi pada jantung. Ada juga kelainan pada katup-katup jantung. Bawaan berarti? Kalau katup ada karena infeksi, ada karena bawaan ya. Kemudian ada irama jantung, kelainan irama, dan mungkin yang terakhir gagal jantung ya. Itu adalah jenis-jenis penyakit jantung. Tapi yang paling menakutkan sampai tidak terdeteksi dan sampai menimbulkan kematian itu adalah yang penyakit jantung koroner. Yang paling ditakutkan. Benar sekali. Nah ini penyakit jantung ini sebenarnya kan kita lebih baik kalau misalnya kita bisa mengetahui tanda-tandanya, Dr. Boyke, supaya kita bisa antisipasi secara dini juga. Iya, di antaranya di sini dikatakan sebelum kita bisa mengetahui bagaimana sih supaya cara kita bisa mengenali yang namanya tanda-tanda awal dari si jantung ini, kita ada sedikit ini contekan nih dokter. Yang pertama adalah sakit dada ya. Sakit dada dan umumnya nyeri dada berhubungan dengan serangan jantung dan terjadi ke arah sisi kiri jantung dan bisa menjadi rasa sensasi terbakar. Benar ya dok ya? Betul. Terbakar sebenarnya bukan itu yang tepat ya. Kadang-kadang yang dirasakan itu kayak berat. Jadi kalau kita dada terasa berat, kita harus sudah curiga ya. Berarti pada saat mau mengambil nafas atau gimana? Tidak dipengaruhi nafas ya. Jadi kapanpun dia rasanya kayak ditekan. Kalau di teori dibilangnya kayak ditekan gajah katanya gitu. Jadi tidak bisa ditunjuk. Jadi tidak bisa secara exactly tempatnya di mana ya. Nah gejala kedua yang perlu kita waspadai dan yang perlu kita ketahui adalah pusing. Karena orang yang menderita serangan jantung tuh sering kali merasa pusing dan meski irama jantungnya itu cenderung normal. Benar gimana? Pusing sebenarnya kalau untuk heart attack kita jarang ya. Itu lebih karena kalau misalnya dia iramanya terlalu lambat, jadi aliran darahnya kurang. Dan selanjutnya dokter Boyke? Kemudian yang ketiga gelisah. Salah satu tanda-tanda pertama serangan jantung adalah kecemasan. Beberapa orang menderita kecemasan yang sangat intens dan perasaan yang juga dapat menyebabkan takut mati. Itu betul. Itu betul ya? Iya. Jadi ada perasaan takut mati pada saat serangan itu? Iya, karena memang sensasi orang nyerinya itu tuh sangat berat dan pasti cemas lah ya. Nah, berarti terkait dengan si berkeringat dingin dokter atau sering berkeringat itu termasuk juga? Salah satu gejala penyerta ya, kalau itu salah satunya adalah keringat dingin karena aktivasi dari simpatis lah. Lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah batuk. Jika batuk Anda terus-menerus dan bukan karena alasan lain seperti dingin atau merokok, bisa jadi itu tanda-tanda dari serangan jantung. Benarkah dokter? Mengenai batuk mungkin itu lebih karena dia ada sensasi sesak kali ya. Sesak, bukan batuk, lebih pada sesak nafas ya. Tapi jadi kayak orang ingin batuk. Ya seperti itu. Nafasnya jadi tidak enak. Jadi itu juga boleh kita masukkan sebagai tanda-tanda untuk kita kenali bahwa itu adalah penyakit jantung sesak yang disertai dengan batuk. Dan juga nafsu makan yang berkurang katanya. Pada wanita sebelum serangan yang sebenarnya orang mungkin kehilangan nafsu makan dan bahkan mungkin tidak merasa seperti makan apa-apa. Nah kalau ini saya nggak banget, nafsu makan saya terjaga sekali masalahnya nih. Nggak mungkin saya serangan jantung. Gimana dokter? Gimana? Kayaknya katanya nggak ngerasa kayak lapar gitu ya. Maksudnya. Saya laparan dulu dokter Boyke makan. Dok jangan begitu dok. Saya juga sama lapar. Kita sama kalau Kalau nafsu makan sih mungkin karena sensasi mual gitu ya. Tapi kalau misalnya hilang appetite itu mungkin lebih untuk kasus-kasus seperti gagal jantung. Dia kan kehilangan nafsu makan bisa. Dari 5 tanda itu yang paling dominan, yang paling sering dialami oleh penderita serangan jantung apa? Yang paling sering sakit dada.
sakit dada itu. yang Iya, tadi oke. seperti ditekan sama gajah tuh Nah, pemirsa. kalau misalkan sampai terjadi keadaan sakit dada itu pasti orang panik dan segala macam. Pasti Mas Agus pengen tahu kan gimana sih penanganannya ya kan? Betul. Nah, itu gimana Dok? Apa yang harus kita lakukan juga pada saat Oke. udah kerasa nih sakit dada seperti kita kan, terus kita ngapain? Oke. Pertama harus diistirahatkan. Oke. Jadi misalnya kita lagi aktivitas kerasa Aha. atau misalnya lagi marah-marah kerasa atau sedang cuaca dingin, jadi kita harus tenangkan diri dulu. Pertama itu. Kedua adalah cari ada gejala penyertanya enggak. Maksudnya gejala penyerta itu selain nyeri dada seperti Iya. tadi sesak nafas, kemudian atau ada perasaan penjalaran, atau iya. ada nyeri ulu hati, Ulu hati. mual, muntah, keringat dingin, itu harus kita waspadai gitu. Kalau misalnya seperti itu, pertama jangan sampai terlambat mencari ke sarana kesehatan. Ke IGD itu udah nomor satu Nomor ya. satu, dan jangan ke sarana kesehatan yang tidak ada fasilitas seperti nggak ada EKG atau laboratorium. Jadi jangan ke klinik. Jadi yang paling gitu bagus dong. adalah ke rumah sakit. ke rumah sakit. Iya. Atau ada mungkin karena saking paniknya, Heeh. terus dianggap sakit itu seperti masuk angin. Kemudian mereka urut-urut sendiri. Itu Nah, itu paling sering loh. Itu Ya, paling rata-rata sering kan loh. begitu. Yang dibilang seperti angin Angin duduk duduk, katanya. betul. Iya, iya. sebetulnya nggak ada kan di istilah dokter angin Nggak duduk. Nggak ada. Ini menarik, Angin kita kan memutar aja. kita akan membahas si angin yang bisa duduk ini nanti seperti apa tentunya di segmen berikut. Dan pemirsa juga bisa berkomunikasi dengan kita semua di sini di 021 515 5111. Tetap di kata siapa? Kata dokter. Oke guys, And the terima Last kasih. Band. Ya, kembali bersama kita di Kata Dokter dan tema malam hari ini masih seputar tentang penyakit jantung ini. Nah, kita sudah ada Mas Agus Wisman di sini dan juga Dokter Ade yang siap menjawab pertanyaan Iya. Anda. Anda boleh menelpon ke sini ke 0215 terkait dengan penyakit jantung. Tadi Ada Mas- beberapa tanda selain yang 5 dikatakan seperti mudah lelah misalnya ya. Dan katanya ini terlihat pada wanita yang banyak masalah, yang lagi stres katanya. Kemudian perasaan lelah mungkin karena alasan yang tidak jelas. Apakah betul juga mudah Oke. lelah itu sebagai salah satu tanda? Ya, kalau mudah lelah tuh mungkin bahasa Inggrisnya kayak fatigue Iya, ya. fatigue. Gitu Nah. ya. Itu lebih ke kasus yang gagal jantung. Oke. Karena tadi ya penyakit jantung banyak Banyak sekali gitu ya. Oke. Nah, tapi saya tahan dulu di situ dokter sebelum dokter Baik melanjutkan lagi beberapa gejala-gejala yang sering kita temuin. Saya masih penasaran terkait dengan si angin duduk ini, Mas Agus. Apakah ada pengalaman tersendiri mungkin dengan si angin yang pintar duduk ini? Betul. Jadi sering terjadi pada sahabat saya. Sampai sekarang pun dia sering merasakan ya itu tadi dok yang dibilang sakit ulu hati ya. Kemudian sampai nafasnya juga susah dan lain sebagainya. Tapi dia terbantu dengan minum air manis, hangat. Langsung diminum langsung gitu. Mungkin saya tidak tahu apakah pengaruhnya memang ada dari minuman itu atau memang katanya supaya membuka membran di sini katanya. Apakah itu betul? Dan minumannya katanya Jadi harus minum panas, Ya. apakah membantu mengurangi Ya. risiko serangan jantung? Oke, baik. Jadi pertama mengenai angin duduk sendiri ya, itu merupakan sensasi. Jadi subjektivitas orang terhadap rasa nyeri ini dia. Jadi ya, cara dia mengungkapkannya itu kayak orang masuk angin. Iya. Oke. Ya, jadi nyeri dada sebenarnya, tapi dia mengungkapkannya Nah, kayak masuk sebagai angin. masuk angin ya. Iya, seperti itu kan kembung, kemudian nggak nyaman dadanya yang nggak bisa ditunjuk seperti itu. Kemudian tadi mengenai nyeri ulu hati, Iya, kadang-kadang suka kebablasan itu orang keluhannya cuman kayak orang sakit mah. Betul. Oh, oke. Ya, itu ada namanya angina atipikal. Jadi dia keluhannya tadi nyeri ulu hati atau sesak mendadak atau mungkin hanya pegal aja Betul, gitu betul. ya. Iya, iya. Itu salah satu tanda dari gejala dari serangan jantung. Oke. Tapi memang persentasenya tidak banyak. Tapi yang terbanyak selalu nyeri dada yang Umumnya tidak nyeri bisa dada. ditentukan Iya. Nah, kalau lokasinya. misal si air hangat, air air itu panas ya. langsung diminum dan harus manis itu gimana Oke, dokter? itu mungkin lebih ke sugesti ya. Karena bagaimanapun juga Jadi nggak betul juga bahwa kalau ada serangan jantung minum air panas manis Iya, ya. mungkin Yang penting mesti ke menenangkan, dokter iya. gitu loh. Menenangkan. Tapi saya juga mikir-mikir tuh kalau misalnya air panas baru dari kompor kita sebenarnya kita mengambil bakar.
udah langsung mengatakan stadium 4 bisa nanti. Udah beda lagi tuh ceritanya. Iya. Nah, tadi bisa dilanjutkan lagi Dokter Iya. Boyka apa gejala-gejalanya? Ada seperti mual, katanya Yes, mual betul. tidak dapat dikesampingkan pada orang yang jantungnya lemah. Muntah juga dapat terjadi dan ini adalah salah satu gejala serangan jantung pada wanita. Oke, sebenarnya nggak hanya wanita ya. Pria juga mual. seperti itu ya. Mual muntah tadi saya bilang salah satu akibat dari gejala penyertanya. Dia simpatisnya itu terangsang. Oke. Iya. Nah, selain itu juga ada irama jantung yang abnormal. Jadi jika irama jantung ini abnormal yang digabungkan dengan gejala lain seperti ada yang pusing, sesak nafas dan kelemahan, maka kita harus mencurigai kondisi ini. Benar, Oke. Dokter? Setuju? Setuju. Setuju. Ya, Oke. tapi sebelumnya kita ada penelpon. Kita Silakan, sapa Dokter dulu Boyka. penelponnya. Yes. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Dengan siapa di mana? Dengan Pak Agung dari Bekasi. Oke, Pak Agung. Ada Dokter Ade di sini. Silakan. Iya. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya, Pak. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Saya sehabis makan, Ya. sehabis makan irama jantung saya kok nggak menentu itu kenapa, Dok? Ya, Tidak termasuk menentunya salah gimana, satu Pak Ade? penyakit jantung ya? Tidak menentunya gimana? Iramanya. Deg-degan gitu ya, deg-deg gitu. Apa denyutnya Iya, tuh enggak? deg-deg. Hilang deg-deg gitu. Oh, gitu. Pak Ade, maaf, usianya berapa? 59. 59. Dan ini sudah terjadi Berapa lama? Berapa lama? Kurang lebih 3 bulanan lah. 3 bulanan. Oke, nggak cukup. Iya, Oke, cukup. Pak Ade, terima Baik, kasih. kita dengar penjelasan dari Dokter Ade. Yes. Dokter Ade, kenapa sehabis makan itu tidak normal, kemudian kejadiannya sudah berlangsung selama 3 bulan. Mungkin apakah ini berkaitan dengan penyakit jantung? Silakan dijelaskan. Oke, jadi mengenai kelainan irama jantung ya, memang kadang-kadang dia bisa terjadi pencetusnya macam-macam ya. Kadang-kadang obat atau kadang-kadang emosi. Itu suka ada irama yang lompat-lompat lah istilahnya. Jadi dia kalau kita pegang nadi yang biasa kan teratur gitu. Ini mungkin ada yang lompat-lompat gitu ya. Mungkin bisa dicetuskan dari tadi ya, habis dia makan besar atau habis kedinginan. Nah, atau stres, apakah itu gitu ya. penyakit jantung yang berbahaya? Kelainan irama jantung itu. Oke, kalau misalnya dia sudah ada kelainan lainnya, jantungnya, misalnya pompanya sudah lemah, atau dia ada kelainan koroner ya, pembuluh darah koroner, itu kita harus lebih waspada. Tapi kalau misalnya jantungnya baik-baik aja, tidak ada pembengkakan, atau tidak ada riwayat diganti katupnya, atau riwayat operasi, atau riwayat pasang cincin, kita mungkin akan perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Karena jadi disarankan biasanya sih benign, ya biasanya ringan. Apa yang disarankan oleh Dokter Ade pada Pak Agus di Bekasi supaya dia juga tidak cemas seperti sekarang? Ya, yang pasti sih kita harus ketemu ahlinya ya, gitu. Yang biasanya dilakukan itu perekaman EKG. EKG aja itu saja dulu sih. Itu ketahuan ya, Dok, kalau nggak salah. Jadi tiba-tiba dari begini ada yang loncat-loncat gitu ya. Iya, benar, loncat-loncatnya itu. Karena bisa saya juga kelihatan. melakukan itu setiap general check up. Harus seperti itu, Mas Agus. Dan seperti tadi yang Dokter Ade juga udah bilang, Mas Agus, bahwa ternyata salah satu hal yang harus dihindari supaya nggak terjadi si penyakit jantung adalah emosi, ya kan? Betul. Cara mengatur emosi. Mas Agus sendiri cara mengatur emosinya itu bagaimana? Dengan yoga kah atau bagaimana? Tapi kan tinggal di Jakarta Tapi loh, orang yang suka nyanyi, biasanya emosinya lebih stabil. Betul. lebih stabil ya. Lebih Mungkin bisa marahnya gitu ya? dikendalikan. Iya, Marahnya itu gitu, benar. saya marah gitu kan. Memang yang namanya marah pasti terjadi pada siapa saja Ya. ya. Bisa terjadi mungkin masalah anak, masalah apapun gitu. Tapi saya lebih kepada kalau saya tidak melakukan, ya sudahlah. Kenapa harus marah? Marah tuh justru saya banyak dengar dari orang-orang, jangan pernah marah, masalah sedikit jadi marah itu bahaya. Ntar jadi sakit jantung, sakit ini dan lain sebagainya. Jadi begitu saya ada yang harus orang mungkin itu harus marah, saya sih lebih baik tahan nafas ya udah hindarin aja. Saya setuju. Saya Setuju. Daripada Itu jauh kita lebih suka. jauh lebih sehat. Betul, ya. betul, Dengan betul. cara seperti itu. Betul nggak, Dokter Ade? Setuju banget itu. Ada beberapa yang di rumah. tanda-tanda yang mungkin
berkaitan dengan penyakit jantung Benar, tapi ditahan dulu supaya bisa dibacakan di sesi selanjutnya. Setelah lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Di Kata Dokter. Yes.